Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita sebuah nikmat, dan salah satu dari nikmat tersebut adalah kesehatan. Kemudian sebentar lagi akan datang yang namanya bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu semoga Allah datangkan kepada kita sehingga kita dapat melakukan amal-amal soleh di bulan tersebut. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, di dalam Ramadan itu ketika kita melakukan amal soleh, Allah lipatkan pahala-pahala kita hingga berlipat-lipat ganda. Nah, di dalam bulan itu ada satu malam yang mana ketika kita melakukan sebuah amal soleh, Allah lipat gandakan lagi pahala itu, ibaratkan seperti 1000 bulan yang kita ketahui dengan nama malam Lailatul Qadar. Maka dari itu sahabat Quran, marilah kita senantiasa memaksimalkan amalan kita di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang semoga Allah memberkahinya. Kemudian salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang, sehingga keselamatan tersebut masih tetap kita rasakan sampai sekarang ini. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas surat dalam Al-Quran, salah satu surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Falaq. Dan dari tema surat Al-Falaq sendiri adalah bagaimana pengajaran agar kita menghindar dari bahaya yang datang dari luar diri kita. Berbeda dari surat An-Nas. Jika surat An-Nas itu kita berlindung dari bahaya yang datang dari dalam diri kita, akan tapi kalau surat Al-Falaq itu yang datang dari luar kita. Nah, di dalam Al-Quran sendiri biasanya Allah turunkan surat-surat dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat itu secara berurutan ataupun berangsur-angsur. Dan dari surat Al-Falaq sendiri turun bersamaan dengan surat An-Nas. Maka Nabi Muhammad selalu membacanya agar meminta pertolongan kepada Allah ataupun perlindungan agar terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Menariknya sahabat Quran, nama Allah di dalam surat An-Nas itu disebut 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas disebut lagi, ilahin nas disebut lagi. Sedangkan Al-Falaq cuma 1, Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa demikian? Karena bahaya yang datang dari dalam diri kita itu lebih besar daripada bahaya yang datang dari luar diri kita. Karena apa? Karena bahaya yang datang dari dalam diri kita itu melekat pada diri kita. Sedangkan kalau datang dari luar, kita dapat menghindar. Ibaratkan ketika orang lain iri hati kepada saya, nah kita dapat menghindar dari orang itu. Tapi ketika dalam diri kita, itu melekat, itu susah. Makanya di dalam surat An-Nas itu Allah sebutkan 3 kali. Falak itu sendiri artinya adalah membelah. Tapi banyak makna dari Al-Falaq. Tapi kita mengambil makna yang paling populer, yaitu membelah kegelapan dengan lahirnya fajar. Siapa yang melahirkan fajar itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keburukan adalah kegelapan. Maka dari itu kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari kegelapan ataupun keburukan yang datang dari luar kita. Itulah arti dari Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian dari apa kita berlindung? Kemudian ayat selanjutnya menjawab min syarri ma khalaq, yang artinya kita berlindung dari kejahatan apa yang diciptakan makhluknya. Siapa makhluk Allah itu? Makhluk Allah adalah jin dan manusia. Dan kenapa Allah ciptakan kejahatan dari makhluknya? Agar kita mengetahui ada nilai-nilai kebaikan. Kita tidak dapat tahu nilai kebaikan kalau bukan dari nilai keburukan. Seperti itu. Dan dari ayat selanjutnya, yaitu wa min syarri ghasikin idza waqab, yang artinya dari malam apabila telah gelap gulita. Nah, di dalam ayat ini kita berlindung, meminta perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari kejahatan yang terjadi di malam hari, seperti pembunuhan ataupun perampokan dan lain sebagainya. Akan tetapi malam itu tidak selalu identik dengan yang namanya keburukan.
malam juga adalah posisi terbaik agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mengambil doa bukan untuk terhindar dari malam hari, tapi agar terhindar dari kejahatan yang terjadi pada malam hari. Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan bul-bul. Kemudian ayat yang terakhir yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung dari orang yang pendengki ataupun iri hati. Kenapa Allah sebutkan iri hati secara spesifik dalam surat Al-Falaq? Karena orang yang iri hati itu dia tidak menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Dia iri terhadap saudaranya. Semisal ketika dia melihat saudaranya memiliki harta ataupun kekayaan, dia iri. Dia protes kepada Allah, kenapa dia dikasih, saya tidak, seperti itu. Maka di dalam hatinya akan timbul sifat hasad ataupun iri hati. Nah, iri hati itu lebih berbahaya. Karena dari iri hati tersebut akan timbul penyakit ain. Nah, ain itu dapat menyelakan kita. Ain itu adalah penyakit mata yang dapat membahayakan kita. Seperti itu. Maka dari itu, pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Falaq, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.